Bab 71. Kata-kata Toby Mars secara langsung menyebabkan suhu di dalam ruangan turun tajam, dan suasana menjadi sangat memalukan. Hah! Dalam sekejap, Helena Peach, Patricia Higgins, Luke Valgren, dan Alfred Peach menatap Toby Mars dengan heran. Patricia Higgins segera memarahi, "Toby Mars, tidak ada yang menganggapmu bodoh jika kamu tidak berbicara. Kamu benar-benar gila, kamu duduk." Patricia Higgins sangat marah. Toby Mars ini, dia berdiri dan mengatakan hal-hal seperti itu saat ini. Dia sengaja membuat masalah. Mengapa? Apakah benar-benar ingin naik ke lantai atas? Keinginan, bukan memakai uangnya. Dia tidak merasa tertekan sama sekali, bukan? Apakah dia tuli atau sengaja membuat masalah dengannya? Apakah tidak mendengar pelayan mengatakan bahwa konsumsi standar di lantai atas adalah 100.000? 100.000. Patricia Higgins tidak bisa mengeluarkan uang sebesar itu, jika ada juga tidak akan digunakan untuk ini. Wajah Helena Peach dingin, menatap Toby Mars dengan marah, dan mendesak, "Toby Mars, kamu duduk. Jangan mengacau lagi, oke? Duduk di sana dan makan dengan tenang." Helena Peach hampir gila. Toby Mars ini, seperti tutup poci yang tidak tahu ukuran poci yang sesuai. Semuanya ada di sini, dan dia masih ingin berdiri dan menambah kekacauan. Dia adalah suaminya. Mengapa dia tidak bisa berpikir untuk dirinya dan berbagi tekanan ini? Malah ikut membuat hal ini lebih rumit. Gila. Luke Valgren yang berada samping, tersenyum mencibir, dan berkata, "Oke, Toby Mars. Apakah kamu akan traktir malam ini?" Kamu berbicara dengan sangat keras, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kamu masih seorang tiran lokal. Apakah sudah gajian? Apakah gajimu yang beberapa ribu yuan cukup untuk ruang VIP ini? Gila-gila, Toby Mars ini benar-benar membuat malu di mana-mana. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Helena Peach dulu, memilih dia yang merupakan orang yang tidak berguna. Bukankah tindakan ini ingin mempermalukan Helena Peach? Benar-benar tidak punya otak. Kebetulan pelayan yang baru saja pergi, datang pada saat ini menatap acuh tak acuh dan sarkasme. Dia memandang Toby Mars yang kampungan, dan bertanya dengan jijik, "Tuan, Anda yakin ingin ganti ke ruang VIP di lantai atas? Dari mana dia berasal? Ini terlihat seperti orang miskin yang malang, malah ingin makan di lantai atas, bermimpi." Dia juga tidak melihat kondisi dirinya. Lupakan saja, dia sudah melihat banyak orang seperti ini, dipikirnya dengan berpura-pura kaya maka dia adalah orang kaya. Ya, Toby Mars mengangguk lagi. Tetapi, plak, tepat ketika kata-kata itu akan keluar, Helena Peach langsung berdiri, menamparkan wajah Toby Mars, dan berseru, "Cukup. Sampai kapan kamu akan terus bermain? Jika kamu tidak ingin makan, pulanglah sendiri." Mata Helena Peach merah saat ini. Dia menatap Toby Mars dengan marah dan kesal. Dia benar-benar dipersulit. Mengapa Toby Mars harus mempermalukan dirinya sendiri saat ini, memperlihatkan dia tidak bisa menyelesaikan ini? Hanya karena Luke Valgren, hanya karena dia tidak suka Luke Valgren. "Helena, saya bisa." Toby Mars mengabaikan perasaan Helena Peach. Ketika dia ingin menjelaskan, dia tiba-tiba terpotong oleh omelan ibu mertuanya. Wajah Patricia Higgins merah saat ini. Jari-jarinya hampir menyodok ujung hidung Toby Mars, dan dia berteriak, "Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu adalah sampah, kamu benar-benar membuat malu. Jika ingin makan maka duduklah dengan baik. Jika tidak maka keluarlah. Kamu hanya menantu yang menikah masuk ke dalam keluarga Peach. Kamu adalah orang yang dihidupi oleh perempuan. Kualifikasi apa yang harus kamu punya, menentukan untuk pindah ke atas. Kamu yang membayarnya." Teguran Patricia Higgins tidak menyenangkan, kata-katanya kasar, melukai harga diri. Bab 72. Dia benar-benar membenci Toby Mars, pria miskin ini. Jika dia punya sedikit uang, maka masih bisa diterima walau dia tidak berguna. Toby Mars menarik tinjunya, tatapan matanya dingin. Semua orang mengira dia adalah orang yang tidak berguna,
tetapi tidak ada yang tahu. Dia adalah tuan muda Spektra dan penerus Spektra. Dengan satu kata, jangankan mengganti ruang VIP ini, dia bahkan bisa membeli restoran ini. Sebaliknya, Luke Valgren yang duduk di samping, wajahnya penuh dengan seringai. Toby Mars ini benar-benar idiot. Dia dipukuli oleh istrinya dan dimarahi oleh ibu mertuanya. Ini benar-benar orang tidak berguna. Pada saat yang sama, wajah pelayan di satu sisi sudah sangat jelek. Ternyata orang yang bersandar pada istri. Kemudian dia berpura-pura, dan berkata dia ingin makan di lantai atas. Bukankah dia hanya bicara sembarang untuk membuat dirinya bahagia? Oleh karena itu, sikap pelayan juga menjadi sangat buruk. Dia bertanya dengan dingin, "Tuan, apakah ingin ganti ruangan? Jangan sampai kami tertunda dalam melayani tamu lain." Helena Peach menyeka air mata dari sudut matanya, berbalik, dan meminta maaf, "Maaf, kami tidak akan ganti." Plak, pelayan itu menepuk-nepuk menu di meja dengan marah, lalu mendengus dingin, dan mengutuk, "Bodoh, jika tidak mau ganti mengapa meminta ganti? Datang ke sini untuk makan tanpa uang. Mengapa begitu memaksakan diri? Buat apa pura-pura punya uang?" Selesai berkata, begitu dia berbalik. Dia melihat seorang pria parubaya tiba-tiba mendekat. Dia terkejut, dan dengan cepat membungkuk dan berkata, "Manajer. Mengapa manajer datang tiba-tiba? Oh celaka, pasti ada tamu lain yang mengeluh." Pria parubaya dengan wajah orang Tionghoa, memiliki tubuh montok dan kulit jelek, dia bertanya dengan suara dingin, "Ada apa? Berisik sekali," tamu lain mengeluh. Pelayan buru-buru berkata, "Manajer, beberapa pembuat onar telah datang. Mereka ingin naik ke lantai atas." Selesai bicara, dia menatap Toby Mars dengan galak. Wajah pria parubaya itu berubah. Ketika dia melihat ke dalam ruangan ini, dia melihat seorang pria muda yang dimarahi oleh wanita parubaya itu. Pria parubaya itu langsung panik. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan membandingkannya dengan foto yang dikirim oleh bos restoran di ponsel, dan segera menarik napas. Itu dia. David Wood turun dengan tergesa-gesa kali ini hanya untuk melayani tamu VIP di foto. Bos besar secara pribadi meminta pelayanan harus dengan standar tertinggi. Apapun yang diminta tamu harus dipenuhi semuanya, dan tidak boleh ada kesalahan. Namun, mengapa tamu terhormat seperti itu begitu dibenci oleh orang lain? David Wood memikirkannya, ada sedikit kemarahan di hatinya. Dia bergegas dan berkata dengan marah pada Patricia Higgins yang memarahi Toby Mars, "Diam. Bagaimana kamu bisa memperlakukan Mars seperti ini?" Matanya tertuju pada Toby Mars, dan dia tiba-tiba bertemu dengan tatapan Toby Mars. Toby Mars mengerutkan kening. Dari pakaian pria parubaya yang tiba-tiba masuk, dan pelayan yang berdiri dengan hormat di belakangnya. Dia menilai bahwa ini adalah manajer restoran Goldman. Karena itu, dia segera memberi isyarat dengan matanya dan menghentikan sebagian kalimat berikutnya. David Wood juga sudah bekerja bertahun-tahun. Dengan sorot matanya, dia sudah bisa menebaknya, dan segera mengubah kata-katanya, "Ini adalah restoran Goldman. Jangan membuat keributan, akan memengaruhi tamu lain makan." Patricia Higgins menatap pria parubaya dengan ekspresi bingung, dan bertanya dengan tidak senang, "Siapa kamu?" "Saya mengajari menantuku sendiri, apa yang membuatmu kesal? Kamu benar-benar seekor binatang yang suka mengurus hal orang lain." David Wood terkejut dan sudut matanya dingin. Ini adalah pertama kalinya seseorang berbicara kepadanya dengan sikap seperti ini. Bab 73. Sebelum dia masuk ke ruangan, Luke Valgren yang sedang duduk di sana tiba-tiba bangkit. Tersenyum sombong, dan berkata, "Manajer Wood, ini saya Luke Valgren, ayah saya Hitch Valgren." David Wood memalingkan wajahnya untuk melihat, putra grup Valgren, putra Hitch Valgren. Dia juga hanya tersenyum tipis dan berkata, "Jadi tuan muda Valgren." Luke Valgren juga buru-buru memperkenalkan, "Bibi, Paman, Helena, ini adalah manajer Wood, David Wood, manajer restoran Goldman yang baru saja saya bicarakan."
Di Larnwick, itu juga orang yang berpengaruh. Patricia Higgins terkejut, hatinya merasa tidak enak, dan buru-buru tersenyum dan berkata, Tuan Wood, maafkan saya, mata saya yang tidak bisa mengenali, saya minta maaf. Helena Peach mengangguk dan tersenyum. Alfred Peach biasa saja, bagaimanapun, dia adalah keturunan keluarga Peach. Di luar, dia masih perlu menjaga reputasinya. David Wood berkata sambil tersenyum, apakah kalian ingin naik ke lantai atas karena ruangannya terlalu kecil? Mendengar ini, Patricia Higgins buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, bukan itu maksud saya. Manajer Wood, Anda salah paham. Saat dia berkata, dia menatap Toby Mars dengan marah. Ini seperti guru untuk menanyakan kesalahan mereka, apakah ingin mengusir mereka. Namun, kalimat David Wood berikutnya mengejutkan mereka dan mereka tidak bisa mempercayainya. Dia berkata, tidak apa-apa, izinkan saya membantu kalian ganti ruang ke lantai atas, bagaimana dengan Sky Garden di lantai paling atas. Ketika dia mengatakan ini, dia juga melirik Toby Mars. Dia lega melihat bahwa pihak lain tidak keberatan. Ini adalah tamu VIP dari bos besar. Sky Garden. Mulut Helena Peach terbuka lebar, dan matanya yang besar berkedip penuh keraguan. Luke Valgren dan Patricia Higgins merasa ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Sky Garden di lantai teratas, bahkan Luke Valgren belum pernah ke sana. Dia hanya pernah ke lantai 3. Dia makan dengan ayahnya untuk mendiskusikan bisnis. Standar konsumsi mulai dari $500.000. Dan Sky Garden ini adalah lantai tertinggi dan termahal dari seluruh restoran Goldman, hanya ada 4 ruangan. Setiap ruangan memiliki pelayan yang dilatih khusus oleh restoran. Selain itu, Sky Garden ini bukanlah tempat yang bisa dinaiki orang biasa. Orang yang bisa masuk ke sana adalah orang kaya dengan kekayaan lebih dari $100 juta. Ada persyaratan-persyaratan aneh lainnya. Singkatnya, sangat ketat. Tidak perlu, Manajer Wood, kami sangat baik di sini. Helena Peach tidak bodoh, dia baru saja mengetahui dari mulut Luke Valgren bahwa orang yang bisa masuk ke Sky Garden memiliki kekayaan lebih dari $100 juta. Apalagi standar konsumsinya lebih dari 1 juta. Tetapi, David Wood tersenyum dan berkata, ini pasti Nona Helena. Saya tahu apa yang Anda khawatirkan. Kali ini ruangan Anda tidak ada standar konsumsi, bahkan jika Anda hanya minum beberapa gelas air, juga tidak apa-apa. Karena itu, dia membungkuk langsung dan memberi isyarat dengan hormat, para tamu, silakan naik ke atas. Pada saat ini, Helena Peach dan yang lainnya terpana. Begitu inginkah meminta mereka buru-buru naik ke atas. Beberapa dari mereka berdiri, semua mengikuti David Wood ke atas dengan cemas. Adegan ini tentu saja menyebabkan kegemparan di restoran. Banyak orang bangun dan mulai mengambil foto dengan ponsel mereka. Karena setiap tamu yang datang ke Sky Garden, akan ada yang bernyanyi di seluruh restoran. Selain itu, seluruh menu juga akan didiskon sebesar 10%. Segera, mereka sampai ke Sky Garden di lantai atas. Totalnya ada 4 ruangan, masing-masing berdiri sendiri. Kamu bisa melihat pemandangan malam sekitarnya yang terang benderang. Apalagi, dekorasi di dalam ruangan. Benar-benar semegah istana, membuat orang tidak ingin meninggalkan tempat ini, sangat mewah. Ini persis istana. Bab 74. Namun saat mereka memasuki ruangan, pintu ruangan di sebelah terbuka. Seorang wanita dengan rok mini dan tank top keluar dari ruangan, berpakaian sangat mempesona, dan modis. Wanita itu terhuyung beberapa langkah, jelas sudah minum banyak. Itu adalah Helena Peach. Hari ini, dia datang untuk bersenang-senang dengan beberapa teman yang adalah anak orang kaya. Hanya saja, begitu keluar ruangan langsung melihat sosok-sosok yang tampak seperti Helena Peach dan Toby Mars memasuki ruangan di sebelah. Bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk sampai ke level ini? Helena Peach memikirkan hal ini. Dia ingin melangkah maju untuk melihatnya,
tetapi dihentikan oleh penjaga keamanan di pintu ruangan. Nona, ini ruangan pribadi. Selena Peach mendengus dan tidak menyelidikinya lagi, anggap saja dia minum terlalu banyak. Di sini, Helena Peach masuk ke dalam ruangan dan duduk dengan sedikit canggung. Itu benar-benar nenek yang memasuki taman pengetahuan. Para tamu, pesan apapun yang kalian inginkan. Setelah mengatakan ini, David Wood berbisik kepada pelayan di sekitarnya, pergi, bawa satu set menu baru. Saya ingin set menu dengan harga terendah, tetapi hidangan di atas tidak diubah, mengerti? David Wood adalah orang yang pintar. Barusan melalui kata-kata dan perbuatan orang-orang, dia telah memahami situasinya. Tuan muda Mars ini tidak ingin mengungkapkan identitasnya di depan orang-orang ini. Tak lama kemudian, pelayan datang dengan menu baru. Helena Peach menerimanya sambil tersenyum dan memutarnya beberapa kali. Dia pikir itu sangat mahal, tetapi ketika dia melihatnya, harga satuan piring di belakang adalah puluhan dolar, dan yang lebih mahal kurang dari 100. Bahkan kepiting raja, kaviar, dan jamur yulu, yang sulit dimakan oleh orang biasa, hanya beberapa ratus dolar. Ini, mengapa menu ini begitu murah? Para tamu, jika begitu saya tidak akan mengganggu Anda. Panggil saya kapanpun Anda butuh. Setelah berbicara, David Wood meninggalkan ruangan. Sebelum pergi, dia melirik Toby Mars yang duduk di sudut. Toby Mars juga mengangguk padanya. Melihat ini, pengaturan harga sudah sesuai. Setelah David Wood meninggalkan ruang, semua orang menghela nafas. Patricia Higgins sangat bersemangat, dan tertarik dengan dekorasi di sini. Helena Peach berbisik dan bertanya, apa yang terjadi di sini? Bagaimana manajer Wood bisa mengundang kita dengan sopan? Bukankah yang bisa masuk ke Sky Garden harus orang yang memiliki kekayaan bernilai ratusan juta dolar? Tidak hanya dia, Luke Valgren juga sangat malu saat ini. Apa artinya ini? Patricia Higgins yang tersadar pada saat ini, dengan senyum menyanjung, dan berkata, kamu anak bodoh, tidak bisakah kamu melihat ini? Manajer Wood itu, karena melihat Luke, dia mengundang kita naik ke sini. Kalau tidak, dari mana kita dari berkah ini? Kamu tahu, ini adalah naga berukir dan phoenix, seperti istana kaisar. Sangat mewah. Saya ingin mengambil foto dan menunjukkannya kepada adik perempuan saya. Alfred Peach yang tidak banyak bicara dari dulu. Wajahnya juga panas sekarang. Dia mengangguk dengan gembira, Luke, kamu luar biasa. Kamu harus lebih banyak berjalan-jalan dengan Helena kami di masa depan. Ketika ayah mertua berbicara, Helena Peach semakin tersipu. Luke Valgren terkejut. Dia bahkan tidak merespon, tetapi sekarang setelah Patricia Higgins dan Alfred Peach berkata demikian, dia sendiri mempercayainya, dan segera berkata dengan bangga, ini hal kecil, para bos restoran Goldman ini kenal ayahku. Mereka teman ayahku. Menurutku, dekorasi di sini agak buruk. Terakhir kali saya melihatnya di Istana Larnwick adalah. Luke Valgren mulai membual lagi kali. Ini, alisnya ke atas. Tetapi, sebuah suara sumbang tiba-tiba datang. Toby Mars duduk di sudut dan berkata dengan ringan, Luke Valgren, apakah kamu yakin manajer Wood mengundang kami karena kamu? Toby Mars merasa sudah cukup. Luke Valgren benar-benar tidak tahu malu. Dia mengambil semua hal baik untuk dirinya sendiri. Bab 75. Senyum di wajah Luke Valgren membeku dalam sekejap, ekspresinya tidak pasti. Dia menatap Toby Mars dengan marah. Kamu Toby Mars adalah sampah sialan, apa maksudmu dengan itu? Status apa yang kamu miliki, apakah dia tidak jelas posisinya dalam lubuk hatinya? Luke Valgren kesal ketika dia berani meruntuhkan performanya lagi. Jika harimau tidak memamerkan kekuatannya, malah kucing yang sakit yang pamer. Namun, sebelum Luke Valgren berdiri dan menegur Toby Mars, Patricia Higgins berdiri terlebih dahulu dan menamparkan wajah Toby Mars. Toby Mars sedikit bingung dengan tamparan yang tiba-tiba, dan meremas tangannya di bawah meja. Boleh memukul orang tapi jangan menamparkan wajahnya, ibu mertua sudah keterlaluan.
Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini bukan karena Luke, atau karena dirimu yang tidak berguna ini. Kamu adalah binatang yang malas dan tidak punya uang. Keluargaku yang mengasihanimu dan menganggapmu sebagai menantu. Tidak tahu posisi dan kemampuan, kah? Kamu tidak melihat siapa Luke, putra grup Valgren. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Luke jika kamu hanya orang sangat tidak berguna? Jika keluarga kita mengandalkanmu, sudah mati kelaparan kita semua dari dulu. Patricia Higgins sangat marah. Hari ini dia dalam suasana hati yang baik, tapi dirusak oleh bajingan Toby Mars. Bu, apa yang kamu lakukan? Ketika Helena Peach melihat bahwa Toby Mars dipukuli dan ditegur, dia merasa sedikit perih di hatinya. Dia dengan cepat bangkit dan menarik Patricia Higgins untuk duduk. Kemudian dia melirik Toby Mars dengan tidak puas dan berkata, "Oke, kamu jangan mengatakan apa-apa lagi." Helena Peach juga kecewa dengan penampilan Toby Mars hari ini. Jika tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan, maka jangan menambahkan kekacauan pada diri sendiri. Bagaimanapun, dia adalah suaminya, dan ayah Mia. Bagaimanapun, dia telah mencintainya selama 4 tahun. Pada saat ini, melihat Patricia Higgins menamparnya di depan orang luar dan menginjak-injak martabatnya yang tidak banyak, membuat Helena Peach merasa tidak nyaman. Jadi, lebih baik memintanya diam. "Bibi, kamu tenang. Mungkin hanya Toby Mars merasa sedikit cemburu, tidak apa-apa." Luke Valgren awalnya ingin marah, tetapi melihat Patricia Higgins menamparkan Toby Mars dengan keras, dia merasa jauh lebih lega. Wajahnya langsung berubah dan dia menjadi sangat munafik. "Hei, sungguh tidak beruntung menjadi pria seperti Toby Mars." Jika dilihat di mata Patricia Higgins, Luke Valgren adalah menantu idaman. "Luke, jangan terlalu memasukkannya dalam hati, dia hanya orang miskin dengan pandangan pendek." Patricia Higgins buru-buru mengubah senyum di wajahnya. "Tidak apa-apa Bibi. Saya tidak akan peduli dengan seseorang yang lebih lemah dariku. Jika begitu, bukankah saya merendahkan diri saya sendiri?" Luke Valgren berbicara dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Toby Mars mengerutkan alisnya, wajahnya mengerutkan kening, dan tiba-tiba berdiri dan berkata, "Bu, ruangan VIP ini adalah saya. Jangan berpura-pura lagi, mencari ribut." Luke Valgren sialan, benar-benar menggunakan tiang untuk memanjat. "Tetapi, jangan panggil saya ibu. Kamu orang tidak berguna, duduklah. Katakan satu kata lagi, saya akan menghabisimu ketika pulang nanti." Patricia Higgins, memarahi dengan marah, menyela Toby Mars secara langsung. "Bu, itu sudah cukup, kalian berdua jangan mengatakan sepatah kata pun lagi." Helena Peach marah dan berkata dengan wajah dingin, "Ya, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Saya tidak tahu obat apa yang telah diberikan kepadamu oleh orang yang tidak berguna ini." Patricia Higgins memelototi Toby Mars dan berkata, "Bibi, jangan marah, mari kita lihat menu. Jangan memengaruhi suasana makan kita karena pengaruh seseorang yang tidak pantas." Luke Valgren tersenyum munafik dengan senyum dingin di wajahnya. "Oke, ayo pesan." Patricia Higgins mengambil menu dan meliriknya, wajahnya mekar seperti bunga. Dia sekarang benar-benar lupa bahwa Helena Peach mengundang Luke Valgren untuk makan ini, dan mengira Luke Valgren yang mengundang mereka untuk makan. Patricia Higgins juga tidak sungkan lagi, melihat gambar hidangan yang indah. Menelan air liur beberapa kali, hidangan ini sangat murah, jadi dia memesan banyak dalam sekejap. Ketika mereka selesai memesan, menu diberikan kepada Helena Peach, yang langsung memberikannya kepada Toby Mars. Helena Peach bisa menahan diri dan menyerahkan menu kepada Toby Mars. Keduanya melihat menu bersama dan bertanya dengan suara rendah, "Apa yang ingin kamu makan?" Kelihatannya sangat murah. Toby Mars terkejut, menoleh dan melirik Helena Peach di sebelahnya. Wajahnya tampak seperti seorang dewi, pipi merah muda, bibir merah, dan hidung tinggi. Dia masih begitu baik, dan dia masih memikirkan dia di dalam hatinya. Bab 76. Toby Mars tersenyum dan berkata,
Tidak, kamu yang pesan saja. Helena Peach tidak mengatakan apa-apa. Mereka seperti lem, berbisik, dan sering tersenyum. Melihat mereka membuat Luke Valgren sangat marah. Toby Mars, saya akan menghabisimu cepat atau lambat. Helena Peach melihat menu dengan sangat bingung. Bukankah Sky Garden adalah ruang VIP teratas? Mengapa harga kepiting raja di sini baru $50 seekor? Bahkan kaviar hanya $8 per sendok. Helena Peach sedikit bingung. Dia mengangkat alisnya dan melirik Luke Valgren yang sedang berbicara dengan Patricia Higgins. Apakah restoran memberikan layanan seperti ini karena dia? Dia memikirkan hal ini, tiba-tiba teringat adegan di bawah. Sepertinya manajer David Wood mengganti ruangan mereka setelah melihat Toby Mars dimarahi oleh ibunya. Terlebih lagi sebelum pergi, David Wood melirik ke arah Toby Mars. Helena memikirkannya lagi, ketika dia belum memasuki ruangan. Toby Mars pernah berkata, jangan khawatir tentang berapa biayanya, dia akan menyelesaikannya. Mungkinkah karena Toby Mars? Helena Peach tanpa sadar menatap Toby Mars di sisinya dan menemukan bahwa dia hanya duduk di sana dengan tenang, melihat bahwa dia melihatnya, Toby tersenyum lembut padanya. Helena Peach memutar alis yang melengkung seperti bulan dan tidak terlalu memikirkannya, mungkin dia salah lihat. Bagaimanapun seperti apa Toby Mars, dia telah tahu selama 4 tahun ini. Mengapa kamu berpikirkan sembarangan? Helena Peach menghela nafas, memesan beberapa hidangan dengan santai, dan memesan beberapa lagi untuk Toby Mars. Tak lama kemudian, para pelayan yang terlatih khusus dengan seragam restoran berjalan berbaris dengan hidangan. Makanan istana dari restoran Goldman. Lebih dari selusin pelayan berbaris satu persatu, memegang nampan di tangan mereka. Pelat baja tahan karat di atas, menutupi hidangan lezat di bawah. Mereka memasuki ruangan secara berurutan. Begitu tutupnya diangkat, aroma memabukkan keluar, membuat lidah orang ingin mencicipinya. Patricia Higgins sangat bersemangat dan berulang kali meyanjung, Luke, semuanya karena kamu, Bibi benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Setelah selesai berbicara, dia memandang Toby Mars yang duduk di samping dengan jijik, dan mengutuk, lihatlah seseorang yang tidak berguna. Saya khawatir seumur hidupnya tidak akan ada kesempatan untuk membawa kami ke restoran seperti ini. Helena, kamu harus sering berhubungan dengan anak muda hebat seperti Luke, mengerti? Helena Peach menjawab dengan lemah dan tersenyum sedikit. Toby Mars sedang duduk dengan tenang, memotong steak untuk Helena Peach, dan kemudian menyerahkannya padanya. Helena Peach juga terkejut sejenak, dengan senyum lembut di sudut mulutnya. Hatinya menghangat, dan dia berkata, terima kasih. Pada saat ini, pintu ruangan terbuka. David Wood secara pribadi membawa kotak kaca yang berisi sebotol anggur. Hanya sekilas pandang sudah tahu bahwa itu adalah anggur kelas atas dengan harganya luar biasa. Ada banyak permata dan berlian di botolnya. Oh, anggur jenis apa ini? Mengapa ada tempelan berlian? Patricia Higgins tidak pernah melihat hal ini, langsung berseru dengan gembira. Dari mana anggur ini, bahkan bertatahkan emas dan batu giok juga. Sudah jelas ini adalah anggur yang hanya bisa diminum oleh para dewa. Terlalu boros, Luke, kenapa kamu sangat murah hati? Saya semakin menyukaimu. Kamu tahu lebih banyak tentang hal di sini. Katakan padaku, anggur jenis apa ini? Patricia Higgins sangat senang, hari ini melihat banyak hal baru. Mendengar ini, Leigh Valgren dengan bangga berkata, Bibi, ini adalah harta karun restoran Goldman, dan hanya ada 6 botol di Larnwick. Ini adalah anggur kelas atas, Henry keempat Cognac, 1 botol harganya lebih dari 10 juta. Wow, seluruh ruangan menjadi sunyi dalam sekejap. Bahkan orang seperti Alfred Peach dan wanita sombong seperti Helena Peach semuanya terkejut saat ini. Pandangan mereka jatuh pada botol anggur tersebut. Di bawah cahaya, tampak benar-benar menyilaukan. Luke Valgren bangkit dengan bangga, mengulurkan tangannya dan tersenyum, haha, Manajer Wood,
kamu benar-benar terlalu menghormatiku hari ini, dan kamu bahkan mengeluarkan anggur ini. Luke Faigren merasa sangat puas. Tidakkah kamu melihat orang-orang ini menatapnya, penuh kekaguman? Tetapi, David Wood bahkan tidak memandang Lake Valgren. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Toby Mars yang diam di samping. Berkata, Tuan Mars, ini disiapkan khusus untuk Anda oleh bos besar kami. Hanya ada 6 botol di seluruh kota. Seluruh ruangan langsung hening lagi. Bab 77. Anggur yang sebotol lebih dari 10 juta, sebotol anggur bertatahkan berlian dan permata. Anggur kelas atas. Sekarang ini benar-benar diberikan kepada Toby Mars. Restoran Goldman telah mencurahkan darahnya. Bos besar di belakangnya mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Toby Mars. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Patricia Higgins langsung tercengang dan berdiri. Dia menatap David Wood dengan tidak percaya, dan bertanya, Manajer Wood, apakah Anda membuat kesalahan? Bagaimana ini bisa dipersiapkan untuk Toby Mars, orang yang tidak berguna ini? Apakah bos Anda tidak salah? Jelas-jelas Luke, dan Luke adalah tamu terhormat. Apa yang terjadi di sini? Patricia Higgins juga menoleh dan menatap Toby Mars, dan mendapati wajahnya juga serius. Wajah Toby Mars sangat buruk saat ini, menatap David Wood, pria ini, tidakkah dia mengerti apa yang dia maksud sebelumnya? Wajah Luke Valgren memerah karena marah. Dia berdiri di sana, hendak duduk, itu sangat memalukan. Dia awalnya ingin berpura-pura hebat di depan keluarga Peach, tetapi sekarang dia menjadi orang yang paling memalukan. Toby Mars, ini semua untuk Toby Mars. David Wood dan bos besar di belakangnya, apakah kepala mereka kejang? Anggur mahal seperti itu benar-benar diberikan kepada Toby Mars sialan ini. Ini gila. Tuan Wood, apakah Anda yakin tidak salah? Toby Mars ini benar-benar orang yang tidak berguna. Setengah penduduk di Larnwick tahu bahwa dia adalah menantu keluarga Peach, yang ahli dalam mengandalkan istri. Anda memberikan anggur ini kepadanya. Dia, apakah dia mengerti? Apa perbedaan anggur, bukankah ini seperti menuangkan minuman untuk anjing? Kemarahan Luke Valgren menguap dalam perutnya, dia harus mengeluarkannya saat ini. David Wood memalingkan wajahnya dan menatap Luke Valgren dengan dingin. Tetapi pada saat ini, Toby Mars sedikit mencibir, oh, maksudnya, Tuan Valgren sangat paham akan anggur. Omong kosong, saya telah minum lebih banyak anggur daripada yang pernah kamu minum. Apakah kamu layak minum anggur ini? Hanya sampah yang tidak berguna. Luke Valgren melihat Toby Mars, berani menyelanya. Wajahnya marah karena malu, tetapi, kemarahan bergema di seluruh ruangan dalam sekejap. Tuan Valgren, tolong juga sikapmu. Anggur ini memang diberikan kepada Tuan Mars oleh bos besar kami, kata David Wood dingin saat ini, dengan sedikit warna tidak menyenangkan di matanya. Luke Valgren gemetar, ekspresinya bertambah mencurigakan. Tidak hanya dia, tetapi Patricia Higgins dan Alfred Peach juga tercengang. Helena Peach melihat Toby Mars dengan tanda tanya, dan bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi? Apakah kamu kenal bos besar di sini? Toby Mars sedikit kesulitan, bagaimana menjelaskannya? Apakah langsung membuka kartunya? Saya adalah Tuan Muda Spektra, dan penerus Spektra di masa depan. Restoran ini, saya bisa membelinya dengan hanya menunjuk. Jika dikatakan, apakah Helena Peach dan ibu mertua akan percaya? Pada saat ini, David Wood tersenyum dan menyela, Tuan Mars, Anda pelupa. Terakhir kali di pintu rumah sakit kota, Anda membantu bos besar kami. Bos kami pernah memerintahkan jika Anda muncul di restoran kami, harus memberikan layanan standar tertinggi. Ruangan ini juga diberikan kepadamu karena menghormatimu. Begitu kata-kata ini diucapkan, Patricia Higgins, yang masih menjilat Luke Valgren sebelumnya, langsung pucat pasi. Dia berteriak dengan aneh, apa? Manajer Wood, Anda mengatakan ruangan ini diberikan kepada kami karena menghormati Toby Mars. Bukan karena Luke. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Luke Valgren juga tercengang,
dari awal hingga akhir semuanya didapat dengan meminjam kehormatan orang lain. Atas dasar apa? Bab 78. Luke Valgren langsung menjadi kesal dan berkata dengan marah, Tuan Wood, jangan tertipu oleh orang picik ini. Dia adalah Toby Mars, orang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin memiliki kehormatan sebesar itu? Dia menolong besar bos kalian. Tolong apa? Saya tidak percaya. Luke Valgren benar-benar frustrasi. Hari ini hanya ingin berpura-pura kaya di depan Toby Mars dan Helena Peach, mengapa begitu sulit? Hatinya merasa pahit. Helena Peach juga menoleh, menatap Toby Mars dengan mata yang panas, dan bertanya, bos besar apa? Toby Mars tersenyum dan berkata, bukankah kamu juga bertemu dengannya hari itu? Di pintu masuk rumah sakit, saat kamu bersama Sana Quills. Mendengar penjelasan ini, Helena Peach tiba-tiba menyadari, oh, Rolls-Royce itu. Helena Peach menutup mulut kecilnya, ternyata lelaki tua itu adalah bos besar restoran Goldman. Patricia Higgins cemas melihat situasi ini, dan bertanya, Helena, apa yang terjadi? Apakah kamu tahu? Helena Peach mengangguk, memandang orang-orang dan berkata, saya tahu bahwa Toby Mars memang membantu seorang lelaki tua, tetapi saya tidak tahu apakah dia adalah bos besar restoran ini. David Wood buru-buru berkata, ya, terima kasih atas bantuan Tuan Mars hari itu. Kalau begitu, saya akan menaruh anggur ini di sini dulu. Jika kalian membutuhkannya sesuatu, silakan panggil kami. Selesai berbicara, David Wood meninggalkan ruangan. Suasana ruangan sangat mencekam saat ini. Luke Valgren duduk di kursi, rasanya seperti duduk di atas peniti. Patricia Higgins yang tadinya menjilat Luke Valgren, tapi sekarang dia hanya tersenyum padanya. Dia tidak seantusias sebelumnya, sikapnya masih sopan. Luke Valgren tidak bisa duduk di sini lagi, mencari alasan ada urusan pribadi dan pergi. Lebih dulu, namun, sebelum pergi, dia menatap Toby Mars dengan tajam. Menggunakan tatapan matanya untuk mengatakan bahwa dia tidak akan melepaskannya. Setelah Luke Valgren pergi, semuanya juga beranjak pergi. Saat turun untuk membayar, Toby Mars mengantar Helena Peach dan Patricia Higgins ke dalam mobil sebelum kembali ke restoran. David Wood sudah berbicara dengan kasir. Ruang Sky Garden gratis. Begitu Toby Mars memasuki aula, seorang pelayan berdiri dengan hormat di aula dan berkata sambil tersenyum, Tuan Mars, Manajer Wood dan Tuan Burt sedang menunggu Anda di lantai atas. Toby Mars mengangguk, memasukkan tangannya ke saku celana, dan hendak berjalan ke atas. Tapi tiba-tiba, sebuah kata penuh ejekan terdengar. Yo, bukankah ini pria yang mengandalkan istri dari rumahku, Toby Mars? Kenapa kamu datang ke sini? Toby Mars mendongak dan melihat ke atas tangga, Helena Peach dan beberapa anak orang kaya turun. Kedua kaki mulus yang lurus dan ramping itu memang menarik hati pria. Toby Mars mengerutkan kening, membalikkan tubuhnya ke samping, dan mengalah agar dia lewat dulu. Dia tidak ingin Helena Peach salah paham sekarang. Namun, Helena Peach melipat tangan ke dadanya, menampilkan badannya yang bagus, dan berkata dengan sinis, Oke, Toby Mars, kamu adalah pria miskin malang, apakah kamu memenuhi syarat untuk datang ke sini? Alis Toby Mars naik, dan berkata dengan ringan, apa hubungannya denganmu? Setelah mendengar ini, Helena Peach segera menjadi kesal dan memarahi, kenapa sikap begini? Kamu hanya menantu sampah keluarga Peach, berani berbicara denganku seperti ini. Yo, Helena, ini Toby Mars yang mengandalkan istri seperti yang kamu katakan. Oke, ketika saya melihatnya hari ini, tidak seperti orang biasa, cukup baik. Hehe, anak ini cukup sombong. Hei, kamu Toby Mars, mengapa kamu berbicara dengan kakak Helena seperti ini? Minta maaf. Saat ini beberapa dari mereka adalah anak orang kaya yang sudah minum begitu banyak, mereka tertawa dan mengutuk. Helena Peach mencibir dan menatap Toby Mars yang memiliki kulit gelap. Menepuk pipinya dengan tangannya, dan berkata, Toby Mars, sampah sepertimu berani menunjukkan taringmu kepadaku.
Apakah kamu sudah ingin hidup? Benar-benar berpikir jika mengandalkan Helena Peach, saya tidak berani melakukan apapun padamu. Toby Mars menarik tinjunya. Pada saat ini, suara omelan datang dari gedung. Beraninya, siapa yang berani kasar pada Tuan Mars? Bab 79. Suara penuh kemarahan ini, membuat semua tamu dan pelayan di restoran Goldman melihat ke arahnya. David Wood bergegas turun dari tangga. Melihat Helena Peach mengarahkan orang-orang, memarahi Toby Mars dengan kata-kata vulgar seperti itu, tentu saja, dia sangat kesal. Ini adalah tamu bos besar. Tamu yang harus dilayani dengan hati-hati. Beraninya orang-orang ini melakukan ini. Wood, manajer Wood. Beberapa pelayan dengan cepat berdiri di samping dengan hormat. David Wood kemari dengan wajah dingin. Dia melihat Helena Peach dari atas ke bawah dengan arogan, berbalik, dan berkata dengan hormat kepada Toby Mars, "Tuan Mars, apakah Anda terganggu?" Tuan Mars. Perlakuan David Wood terhadap Toby Mars dengan hormat, tentu saja menyebabkan kegemparan di aula. Helena Peach seperti kucing yang diledakkan, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia adalah Tuan Mars. Lelucon apa ini? Hei, siapa kamu? Saya berbicara dengan menantu sampah keluarga Peach seperti ini, kenapa? Siapa kamu? Kamu berani memarahiku. Kemarahan ala nona besar Helena Peach naik, dan dia sangat kesal. Apakah pria parubaya di depannya bodoh? Sangat lucu untuk menghormati Toby Mars, orang yang tidak berguna. Namun, begitu suaranya keluar, semua orang di sekitarnya memandangnya dengan kaget dan panik. Ada apa? Helena Peach juga tercengang, apakah dia terlihat mengerikan? Pada saat ini, seorang wanita cantik anak orang kaya yang berada di belakangnya bergegas, menarik lengan Helena Peach, dan berbisik, "Helena, kamu gila, dia adalah kepala manajer restoran Goldman, David Wood." David Wood. Helena Peach gemetar, matanya tertuju pada David Wood. Dia merasa tidak enak untuk sesaat. Ini sebenarnya adalah kepala manajer restoran Goldman. David Wood adalah kepala manajer restoran Goldman, memiliki reputasi dan status di industri restoran di Larnwick. Namun, tidak banyak orang yang mengetahui identitas lainnya. Itu salah satu dari 4 tokoh hebat di Larnwick Underworld, Lord Wood. Orang seperti itu melakukan bisnis yang benar, bertindak rendah hati, jarang muncul di depan orang lain, dan umumnya tidak pergi ke acara-acara penting. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang mengetahui identitas lain David Wood. Tapi, jika ada yang tahu, mereka bukan orang biasa. Helena Peach jelas tidak tahu. Pada saat ini, dia masih menatap David Wood dengan alis terangkat. Meskipun hatinya sedikit panik, dia tidak merasa takut. Itu hanya manajer restoran, bukan apa-apa. Namun, pada saat ini, David Wood berbalik. Dia menatap Helena Peach dengan wajah dingin, menarik jasnya, dan berkata, "Di restoran saya, kamu adalah orang pertama yang berani menghina saya seperti ini." Kalimat ini memiliki makna yang mengancam. Ketika semua orang di samping mendengar kalimat ini, hati mereka bergetar. Tapi Helena Peach adalah wanita harimau, temperamen buruk, dan nona yang dimanja. Memiliki sindrom putri dan segera menegur, "Kenapa, seorang manajer restoran kecil, seberapa hebatnya kamu? Kamu benar-benar memiliki mata yang buram, sampah di belakang bisa dianggap VIP. Jangan bercanda, dia hanya seekor anjing yang dibesarkan oleh keluargaku, seekor anjing dengan ekor yang bergoyang-goyang. Kami adalah VIP kamu. Kami semua turun dari Sky Garden. Kamu benar-benar ingin menyinggung kami karena si idiot itu." Alis Helena Peach tampak arogan, tangannya dilipat di dadanya, dan merasa lebih berkuasa. Namun, sekelompok teman di belakangnya, seperti terong beku dan mundur beberapa langkah. "Helena, berhenti bicara, cepat kemari." Salah satu pria yang agak tampan terus mengedipkan mata pada Helena Peach saat ini. Dia mengenal David Wood dan sangat mengetahui identitas lain David Wood, tetapi dia tidak berani berbicara sekarang karena David Wood menatapnya dengan dingin. Artinya, jangan banyak mulut.
Selena Peach terkekeh dan berkata, "Ada apa dengan kalian? Apa yang kalian takutkan? Saya tidak percaya. Seorang manajer kecil restoran Goldman akan berani memukuliku karena orang tidak berguna itu." Bab 80. Dia memalingkan wajahnya setelah selesai berbicara, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Dia melirik David Wood, dan melepaskan tangan David. Berjalan ke depan Toby Mars dan mengutuk dengan sombong, "Toby Mars, siapa kamu? Kualifikasi apa yang kamu punya sehingga kamu harus muncul di depanku? Sekarang, saya memerintahkanmu untuk berlutut dan meminta maaf atas sikapmu barusan. Jika tidak, maka kamu akan menderita, Helena Peach juga akan terpengaruh olehmu." Selena Peach mengancam, dia telah mencoba trik ini berulang kali sebelumnya. "Setiap kali saya merasa kesal, saya akan ke tempat Toby Mars untuk melampiaskan kemarahan. Setiap kali menggunakan kata-kata yang mengancam seperti ini. Namun, hari ini jelas berbeda." Toby Mars mengepalkan tangannya erat-erat dan pandangannya dingin. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, menghela nafas, dan berkata, "Karena sikapku, saya harus meminta maaf padamu. Ya, sampah sepertimu, tidak memenuhi syarat untuk menatapku. Apalagi bersikap begitu padaku." Selena Peach mengangkat tangannya dan menamparnya ke wajah Toby Mars. Plak, suara bergema di seluruh aula. Hah! Semua orang menarik napas. Karena Toby Mars masih tetap berdiri di sana, tanpa bekas tamparan di wajahnya. Sebaliknya, Selena Peach yang menegang wajahnya pada saat ini. Setelah beberapa saat dia baru merespon, dan dengan marah berteriak pada David Wood yang melambaikan tangannya ke samping, "Kamu berani menamparku. Kamu memamparku karena orang tidak berguna itu." Mata David Wood membeku, dan dia berteriak, "Karena telah memasuki restoran kami, maka adalah pelanggan saya. Saya tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani membuat masalah di sini, saya tidak akan melepaskannya. Satpam, bawa mereka keluar." Segera setelah itu, beberapa satpam bergegas masuk, dan langsung menarik dan melemparkan Selena Peach keluar. Generasi kedua kaya lainnya bergegas keluar seperti tikus menyeberang jalan. Selena Peach berdiri dari lantai, pantatnya sakit karena jatuh. Dia berdiri dan memarahi, "David Wood, habislah kamu. Saya nona ketiga dari keluarga Peach. Kamu seorang manajer kecilmu berani melakukan ini padaku. Saya akan memanggil orang untuk menghancurkan restoranmu." Selena Peach mengutuk dan masih ingin masuk, tetapi dihentikan oleh beberapa teman di sampingnya. Seorang pria anak orang kaya yang tampan, meraih Selena Peach saat ini dan berteriak, "Kamu gila. David Wood bukan hanya seorang manajer, dia adalah salah satu dari 4 tokoh underworld di Larnwick." Singkatnya, Selena Peach tercengang. Dan menghancurkan tokonya. "Hanya dengan satu jari, dia bisa membuat keluargamu bangkrut." Lanjut anak orang kaya itu. Selena Peach panik dan tidak bisa mempercayainya, dan berkata dengan histeris, "Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana ini mungkin? Salah satu dari 4 underworld di Larnwick benar-benar menamparkan saya untuk sampah seperti Toby Mars." Anak orang kaya itu mengangkat alisnya, melirik ke aula, dan menggelengkan kepalanya dengan curiga, mungkin, seperti yang dia katana. Ini adalah tempat kekuasaannya. Jika tidak menghormati tamunya, maka tidak menghormatinya. Lagi pula ini adalah bisnis, jika tersebar tamu yang datang makan di sini dipukuli dan dimarahi. Setelah itu, siapa yang berani datang? Kamu secara tidak sengaja hampir merusak reputasi restoran Goldman. Hanya mengusir kamu, itu sudah ringan. Jika kamu telah benar-benar memprovokasi David Wood, mungkin dia akan menenggelamkanmu ke dalam sungai Larnwick. Ketika dia mendengar ini, Selena Peach gemetar dan ketakutan. Namun, dia sudah menyimpan hutang Toby Mars di dalam hatinya. Sialan, saya menyinggung karakter seperti itu karena dia. Dengan marah, Selena Peach menoleh dan memutar pinggulnya dan pergi. Sebuah adegan kecil, tidak layak dibahas. Ketika Toby Mars kembali ke rumah, ibu mertua dan ayah mertuanya sudah tertidur. Dia menyelinap ke kamar tidur,
dan kemudian dengan hati-hati mengeluarkan karpet dari bawah tempat tidur. Klik, tiba-tiba, lampu di kamar tidur menyala. Toby Mars melihat Helena Peach dalam gaun tidur tipis duduk di tepi tempat tidur, sepertinya menunggunya. Tidak perlu dikatakan bahwa di bawah cahaya, sosok Helena Peach benar-benar menawan. Menonjol di depan dan belakang, auranya seperti dewa, terutama tulang selangka dan betis putih. Membuat Toby Mars bingung sejenak. Sudah pulang, Helena Peach terus menatap Toby Mars. Toby Mars dengan tidak tergesa-gesa mengelar karpet, dan menjawab, "Ya. Apakah kamu bisa menjelaskan mengenai kontrak dengan grup Rookwood?" Tanya Helena Peach. Meskipun Toby Mars sedang mengelar karpet dengan tangannya, dia benar-benar panik di dalam hatinya. Apakah Helena Peach mencurigainya? Bukankah itu dibantu Luke Valgren? Mengapa kamu tiba-tiba bertanya? Toby Mars tersenyum, menyembunyikan sedikit kepanikan di hatinya. Helena Peach berkata, "Toby Mars, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku?" Larut malam, di kamar tidur, keduanya saling memandang. Bab 81. Ada aura misterius di udara. Helena Peach menatap Toby Mars dengan mata bersinar. Toby Mars tersenyum. Dia selesai mengelar karpet, berbaring, dan berkata, "Tidak, tidurlah lebih awal. Kakek dan Aaron Peach akan mempersulitmu besok." Helena Peach sepertinya tidak mau menyerah, dan bertanya, "Kamu benar-benar tidak ingin memberitahuku?" Setelah terdiam beberapa saat, Toby Mars memalingkan wajahnya dan menatap Helena Peach sambil tersenyum, "Sungguh tidak ada." Helena Peach mengangguk dan berbaring miring. Klik, lampu padam. Di dalam ruangan, hanya ada bunyi nafas dua orang. Namun, baik Helena Peach dan Toby Mars tidak tidur pada saat ini. Mereka memiliki pikiran mereka sendiri. "Maaf Toby Mars, di restoran tadi, ibuku marah padamu dan menamparmu. Saya akan meminta maaf padamu untuknya." Dalam keremangan, muncul suara lembut Helena Peach. "Ya," Toby Mars menjawab dengan lembut, memalingkan wajahnya untuk melihat Helena Peach, yang membelakanginya. Postur tubuhnya yang anggun terlihat sangat menawan di bawah sinar bulan. Dia telah mencintai wanita ini selama 4 tahun. "Tahun-tahun ini, karena saya, kamu telah bekerja keras," kata Toby Mars pelan. Helena Peach tidak mengatakan sepatah kata pun, membalikkan punggungnya ke arah Toby Mars, dengan kepala bersandar di tangannya. Senyum hangat perlahan muncul di sudut mulutnya, dan berkata, "Tidur lebih awal, selamat malam." Selamat malam. Di hari berikutnya, Helena Peach bangun pagi-pagi, mandi dan berdandan. Memakai rok hitam dengan kemeja putih, kuncir kuda, dan stoking tipis sutra hitam melilit kaki mulusnya yang ramping dan lurus. Terlihat menggoda dan rapi. Dia berada di pintu dan bersandar di dinding dengan satu tangan. Dia memakai sepatu hak tinggi, memegang kontrak, dan berkata kepada Toby Mars, yang sedang membersihkan piring, "Saya pergi ke kantor." Toby Mars melirik, ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Helena, kamu memiliki otoritas dalam kerja sama ini. Jika Aaron Peach dan kakek ingin mengambil posisi penanggung jawab kontrak ini, kamu dapat menolaknya. Selama bukan kamu tidak yang tanda tangani, grup Rookwood tidak akan bekerja sama dengan perusahaan farmasi York. Kemudian, kakek dan Aaron Peach akan datang untuk memohon padamu." Helena Peach berada di pintu, menatap Toby Mars dengan heran, dan berkata, "Ini urusanku sendiri, tapi terima kasih sudah mengingatkan." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Toby Mars melirik ke punggung Helena Peach yang meninggalkan jendela, dan menghela nafas. Setelah bersih-bersih, dia pergi ke rumah sakit dengan kotak makan siangnya. Pandangannya tertuju pada perusahaan farmasi York. Di kantor Aaron Peach, ada beberapa junior keluarga Peach yang duduk di sana saat ini. "Aaron, apa yang kamu rencanakan? Jika Helena Peach tidak bisa mendapatkan kontrak baru dengan grup Rookwood hari ini, benar-benar ingin mengusirnya?" tanya salah satu junior keluarga Peach. Aaron Peach berdiri di depan jendela Prancis yang besar, meletakkan tangannya di saku celananya, senyum dingin di sudut mulutnya, dan berkata, "Tentu saja.
Di perusahaan ini, jika ada saya maka tidak akan ada dia. Hari ini saya ingin mengeluarkannya dari perusahaan farmasi York. Aaron, bukankah tidak terlalu baik bagi kita untuk melakukan ini? Bagaimanapun, dia adalah kakakmu dan sepupumu. Hehe, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi cucu perempuan Peach. Jika bukan karena dia dan Toby Mars itu, apakah keluarga Peach kita akan disingkirkan dan dihina oleh orang lain? Itu benar, ini adalah sepasang anjing pria dan wanita. Yang terbaik adalah menyingkirkan mereka dari perusahaan sesegera mungkin. Dalam sesaat, beberapa orang berbicara dengan marah. Pada saat ini, pintu kantor dibanting dan terbuka. Selena Peach masuk dengan dua kaki, panjang lurus putih dan wajah marah. Dia berpakaian sangat mempesona hari ini, dengan blus merah berpotongan rendah dengan bahu berpotongan rendah dan bawahan hot pants hitam pendek. Begitu dia memasuki pintu, dia berkata dengan marah kepada Aaron Peach, "Aaron Peach, hari ini, tidak peduli apa, Helena Peach harus dikeluarkan dari perusahaan. Saya ingin dia keluar seperti anjing yang menyedihkan." Selena Peach marah dari tadi malam sampai sekarang. Bab 82, Aaron Peach berbalik, melihat kemarahan Selena Peach yang begitu besar, dan bertanya, "Ada apa, Helena Peach memprovokasimu?" "Bukan dia, bajingan Toby Mars." Selena Peach duduk di sofa, melipat tangan di dadanya. Wajahnya sangat jelek, dan berkata, "Tadi malam saya pergi ke restoran Goldman untuk makan malam, dan tiba-tiba melihat Toby Mars. Karena, saya memarahinya beberapa kata, manajer restoran Goldman, David Wood benar-benar menamparku di depan banyak orang. Saya harus membalas dendam ini. Restoran Goldman. Bagaimana bisa orang miskin itu pergi ke sana?" Aaron Peach terkejut dan bertanya, "Kamu bilang, David Wood menamparmu karena Toby Mars?" "Ini tidak mungkin. David Wood adalah salah satu dari 4 tokoh underworld di Larnwick. Bagaimana dia bisa memaparmu karena Toby Mars yang tidak berguna?" Nona ketiga keluarga Peach, ini tidak masuk akal. Aaron Peach mendapat kehormatan untuk mengikuti kakeknya ke restoran Goldman sekali, dan dia juga sudah mengetahui tentang identitas David Wood. Selena Peach merasa sangat marah ketika dia memikirkan kejadian itu, dan menceritakan kembali tentang kejadian itu dengan ditambahkan bumbu-bumbu. Beberapa junior Peach berkata dengan marah, "Sialan David Wood, dia sama sekali tidak menghormati keluarga Peach. Dia hanya tokoh underworld, apakah dia benar-benar berpikir dia ada di atas langit?" Aaron Peach juga meninju meja dengan kepala tangan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "David Wood ini, benar-benar, demi sampah, dia benar-benar tidak menghormati anggota keluargaku. Sial, menurut pendapat saya, kakak Selena, jangan khawatir tentang itu juga. Toby Mars mungkin pergi melamar menjadi pelayan. Bagaimana dia bisa punya uang untuk pergi makan di restoran Goldman?" Seseorang menyela. Begitu kata ini keluar, semua orang mengangguk satu demi satu. Pada saat inilah seorang asisten masuk dan memberitahu, manajer Peach, direktur Peach, dan ketua dewan semuanya telah tiba, dan mereka semua ada di ruang rapat. Ketika Aaron Peach mendengar ini, dia menjadi bersemangat, menarik jasnya, dan berkata kepada beberapa orang, "Pergi, ayo pergi dan lihat, hari ini saya harus membuat Helena Peach keluar dari York." Suasana di ruang rapat langsung menjadi sangat sunyi. Arthur Peach duduk di dewan direksi, matanya menyapu kerumunan. Jack Peach dan Aaron Peach duduk di sampingnya. Helena Peach duduk di ujung. Di perusahaan, dia adalah sosok yang tidak penting meskipun dia memiliki kemampuan, tidak ada yang mengganggapnya. Semua ini karena dia menikahi Toby Mars yang tidak berguna. Aaron Peach tertawa beberapa kali, tiba-tiba berdiri, dan berkata langsung, "Helena Peach, apakah kamu sudah mendapatkan kontrak baru?" Matanya tertuju pada Helena Peach, penuh dengan seringai dingin. Hah! Mata semua orang tiba-tiba tertuju pada Helena Peach. Melihat Helena Peach tidak berbicara, Aaron Peach mencibir dalam hatinya. Dia melangkah maju dan berjalan ke arah Helena Peach. Dia membungkuk, menepuk bahunya yang lemah, dan tertawa.
Helena Peach, jika kamu tidak mendapatkan kontrak baru, maka ikuti apa yang kami katakan kemarin. Oke, kakek ingin menendangmu keluar dari perusahaan. Dia mengangkat kepalanya setelah berbicara, memandang kakeknya dengan tidak sabar, dan berkata, kakek, karena Helena Peach diam, maka mari kita mengambil sikap dan mencabut posisi Direktur Helena Peach dan mengusirnya dari perusahaan. Haha, puas. Helena Peach akhirnya akan dikeluarkan dari perusahaan. Wajah lelaki tua Gu menjadi gelap. Matanya dengan dingin menatap Helena Peach yang kusam dan diam, dan dia bertanya, Helena, apakah kamu pergi untuk bernegosiasi ulang dengan grup Rookwood? Jika kamu tidak mendapatkan kontrak baru, maka kakek akan menendangmu keluar dari perusahaan, untuk memberimu pelajaran. Kakek, bagaimana Helena Peach bisa mendapatkan kontrak baru? Kontrak sebelumnya asal mulanya juga tidak jelas. Dia mungkin telah menggunakan beberapa cara kotor. Kali ini, mungkin Roland Stride sudah tidak tertarik padanya. Aaron Peach mencibir dan berkata, kalimat ini segera membuat semua orang berbisik. Tiba-tiba, Helena Peach mendongak. Dia telah memikirkan apa yang dikatakan Toby Mars ketika dia keluar di pagi hari. Bagaimana dia bisa tahu isi perjanjian kontrak? Memang, kontrak baru ini hanya akan berlaku jika Helena Peach menandatanganinya. Mungkinkah dia mengintip isi kontrak tadi malam? Helena Peach sedikit mengernyit setelah memikirkannya, dan kemudian dia berdiri. Dia mengambil kontrak baru di folder, dan memegangnya di tangannya. Matanya dengan dingin menyapu Aaron Peach yang sombong dan yang lainnya, dan berkata kepada lelaki tua itu, kakek, saya sudah mendapatkan kontrak baru. Bab 83. Wow, tiba-tiba, ada diskusi yang mengejutkan di ruang rapat. Semua orang menatap kontrak di tangan Helena Peach dengan mata berbeda. Wajah Aaron Peach menggelap. Dia segera menunjuk ke arah Helena Peach dan berteriak, kamu berbicara omong kosong. Bagaimana kamu bisa mendapatkan kontrak baru? Apa yang kamu miliki di tanganmu pasti palsu. Helena Peach menoleh, menatap Aaron Peach dengan dingin, dan berkata, itu palsu atau tidak, apakah kamu akan mengetahuinya setelah membacanya? Ambil dan tunjukkan padaku. Arthur Peach langsung berkata, matanya sedikit bingung dan bersemangat. Yang membuatnya bingung adalah bahwa Helena Peach bisa mendapatkan kembali kontrak dengan grup Rookwood dalam waktu sesingkat itu. Dia senang bahwa jika ini adalah kontrak baru, ada harapan bagi perusahaan farmasi York di masa depan. Helena Peach dengan hormat menyerahkan kontrak kepada Arthur Peach. Dia menerimanya dan melihatnya dengan cermat. Senyum di wajahnya semakin mengembang, dan dia tersenyum, oke. Bagus, bagus. Ini kontrak baru, kan, Helena terima kasih atas kerja kerasmu, kamu benar-benar cucu perempuanku. Arthur Peach sangat senang saat ini. Setelah kontrak baru diperoleh, tidak perlu khawatir tentang keuntungan perusahaan farmasi York di tahun depan. Dengan kesempatan ini, mungkin perusahaan farmasi York dapat masuk ke dalam 10 besar perusahaan farmasi Larnwick. Pada saat itu, status keluarga Peach di Larnwick akan naik. Namun pada saat ini, suara yang tidak menyenangkan tiba-tiba terdengar. Aaron Peach bergegas dan berkata dengan cepat, kakek, jangan tertipu oleh Helena Peach. Bagaimana dia bisa mendapatkan kontrak baru dengan grup Rookwood dalam waktu sesingkat itu? Saya pikir kontrak ini pasti palsu. Ya, palsu. Kakek, jangan tertipu oleh Helena Peach. Helena Peach juga berdiri pada saat ini dan berteriak dengan cemas. Dia awalnya ingin menonton pertunjukan, menunggu saat Helena Peach dikeluarkan dari perusahaan, dan mengejeknya dengan sepenuh hati. Tapi, siapa sangka, dia benar-benar datang dengan kontrak baru. Ya, Presiden Direktur, bisa mendapatkan kontrak baru dengan grup Rookwood dalam waktu singkat. Tanpa alasan, saya pikir kita masih harus melihat keaslian kontrak ini. Ya, Presiden Direktur, kita harus lihat lebih teliti. Untuk sementara waktu, semua eksekutif perusahaan yang hadir di sini angkat bicara. Aaron Peach berkedut di sudut mulutnya, menunjukkan seringai mengerikan. Menoleh dan berkata kepada Helena Peach,
apakah kamu tahu apa kejahatan memalsukan kontrak? Setelah masalah ini terungkap, bukan hanya kamu sendirian, tetapi melibatkan seluruh keluarga Peach. Saya sarankan padamu, lebih baik mengaku sekarang. Aaron Peach telah memutuskan dalam hatinya bahwa Helena Peach telah mengambil kontrak palsu untuk menipu semua orang. Karena, dari kemarin hingga sekarang, orang-orang yang dia kirim untuk menjaga di grup Rookwood mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat Helena Peach ke sana. Jadi, dari mana kontrak ini berasal? Itu pasti palsu. Namun, Helena Peach tersenyum, wajahnya dingin. Dia mengangkat alis bulan sabitnya, dan berkata, Aaron Peach, apakah kamu berharap kontrak ini palsu? Kalimat ini membuat Aaron Peach terdiam. Kamu, apa maksudmu? Wajah Arthur Peach juga menggelap, tongkat di tangannya memukul lantai, dan berteriak, oke, baiklah, karena kalian meragukan kontrak ini, kita akan tahu setelah membuat panggilan telepon. Ya, Aaron Peach buru-buru berkata, kita telepon sekarang. Setelah berbicara, Aaron Peach berbalik dan menatap Helena Peach dengan dingin dan berkata, kamu hanya berpura-pura. Saya ingin melihat. Begitu panggilan ini selesai, apa yang kamu lakukan? Bab 84. Arthur Peach segera menelepon nomor grup Rookwood dan berkata dengan hormat dan senyum, halo, apakah ini Roland Straight grup Rookwood? Oh, halo, saya Presiden Direktur Perusahaan Farmasi York. Saya juga kepala keluarga Peach. Nama saya Arthur Peach. Sebelumnya kita pernah bertemu di makan malam festival kue bulan keluarga Peach. Hehe, Tuan Peach, ada apa? Di ujung telepon yang lain, Roland Straight melirik Toby Mars yang sedang duduk di sofa sambil minum teh, dan bertanya sambil tersenyum. Begini Tuan Roland Straight, kami telah menerima kontrak baru dengan perusahaan Anda dan ingin mengkonfirmasi keasliannya. Kata Arthur Gu dengan hormat dan tulus. Kontrak itu asli, Tuan Peach, apakah ada hal lain? Roland Straight bertanya secara retoris. Orang tua itu panik, dan kemudian dengan cepat berkata dengan penuh semangat, tidak, terima kasih atas pengakuan Anda terhadap perusahaan farmasi York kami. Untuk kerjasama ini, kami pasti akan mengerahkan kerja keras 200%. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Tuan Petek terus menunggu pihak lain menutup telepon sebelum meletakkan telepon. Adegan ini telah membuat semua orang di ruang rapat terpana. Aaron Peach sangat cemas, jadi dia mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya, kakek, apakah kontraknya palsu? Saya akan mengusir Helena Peach sekarang. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan berkata, Satpam, usir Helena Peach dari perusahaan. Selain itu, plak, Arthur Peach memukul meja konferensi, memelototi Aaron Peach, dan berteriak, cukup. Kontrak ini benar. Direktur Roland memberitahuku secara pribadi, jadi tidak ada keraguan. Setelah itu, dia mendongak, dengan pertanyaan di sudut matanya, tetapi masih meremas senyum di wajahnya, dan berkata kepada Helena Peach, Helena, kamu telah bekerja keras kali ini. Helena Peach mengangguk dan berkata, kakek, sudah seharusnya. Sebagai anggota perusahaan, bukan masalah besar bagi saya untuk bisa berkontribusi sedikit. Tetapi beberapa orang selalu curiga terhadap saya dan mencoba berulang kali mengusir saya dari perusahaan. Mendengar kata-kata ini, wajah Aaron Peach membiru. Dia mengulurkan tangannya dan menegur, Helena Peach, apa maksudmu? Cukup. Wajah Arthur Peach dingin dan dia memelototi Aaron Peach, sehingga dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berdiri di samping. Setelah itu, Arthur Peach sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dia mengambil kontrak dan melemparkannya langsung ke Aaron Peach. Dia berkata kepada Helena Peach, juga kepada semua orang, baiklah, mulai hari ini, Aaron Peach akan bertanggung jawab atas kerjasama dengan grup Rookwood. Begitu kalimat ini diucapkan, semua orang di seluruh ruang rapat tercengang. Tidak ada yang berani bersuara. Orang tua itu benar-benar mengambil hasil kerja Helena Peach yang cermelang dan memberikannya kepada Aaron Peach. Aaron Peach juga terkejut. Dia seperti roller coaster,
mencapai puncak surga dalam sekejap. Dia memeluk kontrak dan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, kakek. Saya pasti tidak akan mengecewakan kakek." Arthur P. mengangguk, menatap Aaron Peach dengan penuh harapan, "Berusaha keraslah, kamu akan mengambil alih perusahaan dan keluarga Peach di masa depan. Kamu harus mengumpulkan lebih banyak pengalaman." "Kakek, apa maksudmu? Saya yang mendapatkan kontrak baru ini. Mengapa kamu memberikannya kepada Aaron Peach lagi?" Helena Peach juga tercengang, diikuti oleh kemarahan. Dia menggertakkan giginya dengan keras, dan mengepalkan tangannya. Dia hampir menangis, merasa sangat sedih di hatinya. Dia tidak mengerti mengapa kakek selalu berpihak kepada Aaron Peach. Bukankah dia juga cucunya? Arthur Peach melihat ke arah Helena Peach, dan berkata, dengan wajah dingin, "Kamu telah bekerja keras juga. Pulanglah dan istirahatlah dengan baik. Lagi pula, lelaki tua itu akan pergi dengan orang-orang." Aaron Peach memandang Helena Peach dengan sarkasme dan ejekan. Ekspresi bangganya membuat Helena Peach sangat tidak nyaman. Saya tidak setuju." Tiba-tiba, Helena Peach mengepal tangan dengan erat, mengumpulkan keberaniannya, dan berteriak keras. Dia memikirkan kata-kata Toby Mars ketika dia keluar tadi pagi. "Toby Mars, saya harap apa yang kamu katakan itu benar. Ini adalah pertama kalinya dia tidak mematuhi perintah kakeknya, dan juga pertama kali membantah kakeknya di depan begitu banyak orang." Bab 85, Helena Peach, "Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak setuju?" "Hehe, kakek sudah membuat keputusan ini. Saya yang bertanggung jawab, apa gunanya jika kamu tidak setuju?" Aaron Peach tersenyum dingin, belum lagi tatapan matanya sangat sombong. Seorang Helena Peach masih ingin bertarung dengan dirinya sendiri. Mimpi. Aaron Peach adalah cucu tertua dari keluarga Peach dan penerus keluarga Peach. Arthur Peach adalah penganut patriarki, juga bukan 1-2 hari saja seperti ini. Di dalam hatinya, telah menganggap Aaron Peach sebagai penggantinya. Pada akhirnya perusahaan farmasi York, akan diserahkan kepada Aaron Peach. Kontrak grup Rookwood adalah batu loncatan untuk menguji Aaron Peach dan membuatnya bisa mengumpulkan pengalaman. Arthur sudah memikirkan masalah ini, jadi dia baru membuat keputusan seperti ini. Pada saat mendengar Helena Peach mengatakan tidak untuk setuju, Arthur Peach berbalik dan menatap Helena Peach dengan mata dingin, dan berteriak, "Beraninya. Siapa yang bertanggung jawab di perusahaan ini, saya atau kamu? Kamu menjadi semakin tidak tahu aturan, ya. Apakah kamu belajar dari Toby Mars itu?" Di mata Arthur Peach, Helena Peach awalnya adalah cucu kesayangannya. Dia berbakat dan luar biasa, dan bisa menikah dengan keluarga kaya di Larnwick, pernikahan bisnis. Namun, siapa sangka bahwa 4 tahun yang lalu, dia dan Toby Mars belum menikah sudah hamil terlebih dahulu. Menyebabkan keluarga Peach kehilangan kesempatan untuk naik menjadi elit kelas 1 di Larnwick. Karena kejadian itu, Arthur Peach masih tidak bisa terimanya. Sejak itu, dia tidak berharap lagi pada Helena Peach. Seperti kata pepatah, menikahi seekor ayam akan menjadi seekor ayam, seekor anjing akan menjadi seekor anjing. Seorang cucu perempuan yang menikahi laki-laki yang tidak berguna. Apa gunanya? Terlebih lagi, karena Toby Mars sialan itu. Keluarga Peach langsung menjadi bahan tertawaan di kota Larnwick. "Tidak, kakek, saya tidak peduli. Apa yang kamu pikirkan tentang saya tidak akan menyetujui ini. Saya yang mendapatkan kontrak, atas dasar apa kamu memberikannya kepada Aaron Peach, kakek? Saya tidak menerimanya." Helena Peach mengepalkan tinjunya yang kecil, menggertakkan giginya, dan menatap Arthur Peach dengan serius. Plak, hasilnya, Arthur Peach mengangkat tangannya dan menamparkan pipi Helena Peach, berteriak, "Melawan. Kamu sudah berani berbicara denganku dengan sikap ini sekarang. Siapa yang mengajarimu? Apakah Toby Mars?" Arthur Peach langsung meledak. "Cucu perempuan yang saya besarkan berani berbicara kepada saya seperti ini. Apakah masih menganggap diri saya sebagai kakeknya?" Helena Peach memegang wajahnya, berlinang air mata di matanya,
dan menatap Arthur Peach dengan keras kepala. Dia tidak terima. Dia benar-benar tidak terima. Para eksekutif perusahaan di samping saling memandang dan tidak berani berbicara. Pada saat ini, Aaron Peach melihat Helena Peach ditampar oleh lelaki tua itu. Dia sangat senang, dan menambah minyak ke dalam kompor. Kakek, saya pikir Helena Peach benar-benar semakin tidak menghormatimu. Mengapa kita tidak ambil alih jabatan direkturnya? Turunkan dia ke tingkat paling bawah di departemen pemasaran dan biarkan dia berlatih selama beberapa tahun lagi. Setelah menderita, dia akan tahu bahwa kakek baik padanya. Benar, kakek, saya pikir Aaron Peach benar. Dia Helena Peach karena kakek memperhatikanmu selama beberapa tahun terakhir, makanya berani melawan. Dia harus diturunkan ke level bawah, memikirkan dengan baik. Helena Peach mengikuti dengan mengipasi api, matanya penuh ejekan dan kemenangan. Arthur Peach berpikir sejenak. Tongkat di tangannya juga menghantam lantai dengan keras, dan berkata dengan dingin, lakukan saja apa yang dikatakan Aaron. Mulai hari ini, saya akan memindahkan Direktur Helena Peach dari posisinya ke level terbawah Departemen Pemasaran. Mulai dari level awal, kakek, Helena Peach sangat teraniaya. Air mata langsung keluar. Aaron Peach dan Helena Peach, dua bajingan ini, sangat terkutuk. Pada saat ini, mereka menariknya turun. Jangan katakan apa-apa lagi, ketika kamu mengakui kesalahanmu, baru cari saya. Arthur Peach berteriak, berbalik dan pergi. Bab 86. Pada saat inilah telepon di atas meja di depan Helena Peach bergetar. Dia mengambilnya dan melihat pesan teks yang dikirim oleh Toby Mars, perjanjian kontrak, kecuali untukmu, adalah tidak sah untuk ditandatangani oleh siapapun. Helena, semangat, jadilah lebih kuat. Jangan dikalahkan oleh Aaron Peach dan kakek, kamu bisa. Melihat pesan teks ini, Helena Peach menggertakkan giginya diam-diam, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia tidak tahu dari mana keberanian itu muncul. Dia berteriak, kakek, saya harap kalian memperhatikan kontrak baru ini dengan baik. Ada kesepakatan tentang itu. Jika ada orang selain saya yang menandatangani kontrak ini akan batal. Keluarga Peach akan kehilangan kerjasama dengan grup Rookwood. Blak, semua orang di ruang rapat terkejut, menatap Helena Peach dengan tak percaya. Wajah Arthur bergetar, dan dia buru-buru memberi isyarat kepada Aaron Peach untuk membuka perjanjian dan membacanya lagi. Aaron Peach juga cemas di dalam hatinya, melihat-lihat dengan cepat. Dia melihat klausal tersebut, menyerahkannya ke kakeknya, dan berteriak, kakek, lihat, ini pasti syarat tambahan yang diajukan oleh si jalang Helena Peach. Dia ingin menguasai perusahaan sejak lama. Tidak memikirkanmu atau perusahaan. Dia mengganggap keluarga Peach dan perusahaan farmasi York apa. Batu loncatannya. Aaron Peach meledak, memalingkan wajahnya, dan berteriak pada Helena Peach lagi, oke, Helena Peach, saya tidak menyangka kamu begitu licik, apakah kamu membuat kesepakatan yang tersembunyi dengan Roland Stride? Bagaimana mungkin, ada klausul ini dalam kontrak? Menyebalkan. Helena Peach si sialan terlihat lemah, tetapi dia tidak menyangka dia penuh tipu muslihat. Dia adalah teh hijau jalang. Helena Peach juga menunjuk Helena Peach dengan marah, dan berteriak, Helena Peach, kamu adalah sepupuku. Saya tidak mengakuimu sekarang. Setelah melihat isi perjanjian ini, Arthur Peach terpana dalam hatinya. Dia mengangkat alisnya, dan menatap Helena Peach dengan mata dingin, dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Arthur Peach tidak bodoh, dia mampu mengembangkan perusahaan farmasi York sedemikian rupa, dia tentu saja memiliki cara tersendiri. Helena Peach menyeka air mata dari sudut matanya, menatap Aaron Peach dengan dingin, menunjuk ke arahnya, dan berkata kepada Arthur Peach, pertama, hanya saya yang bisa bertanggung jawab atas kerjasama dengan grup Rookwood. Dia tidak berhak untuk campur tangan. Kamu berhayal. Kamu hanya bermimpi. Aaron Peach marah sampai tidak loik lagi saat ini. Dia menarik lengan lelaki tua itu dan berkata, kakek, kamu tidak boleh mendengarkannya.
Dia ingin merebut kekuasaan. Begitu dia mencapai tujuannya, perusahaan farmasi York akan jatuh ke tangannya di masa depan. Arthur Peach mengerutkan keningnya, melirik Aaron Peach, menghela nafas, dan berkata, "Oke, saya berjanji padamu untuk hal ini." Selesai berkata, Aaron Peach duduk di kursi putar. Matanya kehilangan fokus, kebenciannya pada Helena Peach menjadi lebih kuat. Melihatnya, di depan semua orang, Helena Peach tiba-tiba berkata, "Kedua, saya ingin kalian meminta maaf kepada saya dan Toby Mars atas perilaku kalian kemarin." Aaron Peach, kamu yang pertama meminta maaf. Kakek, kamu juga harus minta maaf. Karena itu, Helena Peach mengepalkan tinjunya diam-diam, berkeringat di telapak tangannya. Dia sangat bingung, dia merasa jantungnya berdetak lebih cepat dan betisnya gemetar. "Tenang, harus tenang. Helena Peach, kamu bisa, kamu sekarang memiliki otoritas. Percaya pada diri sendiri dan Toby Mars." Hah! Dalam sekejap, seluruh ruang rapat menjadi sunyi senyap. Mata semua orang melebar, menatap Helena Peach tidak percaya. Apakah dia gila? Beraninya membuat permintaan yang keterlaluan seperti itu. Meminta Aaron Peach meminta maaf. Dia masih ingin kakek meminta maaf padanya dan Toby Mars, orang tidak berguna itu. Bab 87. Ketika Aaron Peach mendengar kata ini dari Helena Peach, dia langsung marah, berdiri, menunjuk ke arahnya, dan dengan marah berkata, "Apa yang kamu katakan? Minta saya meminta maaf kepada kamu dan Toby Mars untuk sampah itu. Apakah kamu gila?" Aaron Peach hampir gila, wajahnya cemberut penuh dengan amarah. Setelah itu, dia berbalik menghadap Arthur Peach yang berwajah dingin itu dan berkata, "Kakek, kamu dengar apa yang dikatakan oleh Helena Peach. Dia meminta saya untuk meminta maaf. Tidak masalah jika saya minta maaf. Dia bahkan dengan beraninya memintamu untuk meminta maaf. Apa maksudnya melakukan ini? Semua orang tahu maksudnya. Kakek, kamu tidak bisa melepaskannya begitu saja." Helena Peach sialan ini, seperti orang gila yang bermimpi. Dia bisa mengatakan hal seperti itu, bukankah dia tidak menghormati kakek? Dia menganggap kakek sebagai apa? Apakah kakek adalah seseorang yang bisa dengan mudahnya meminta maaf? Kakek, saya pikir Aaron Peach benar. Helena Peach benar-benar semakin tidak tahu aturan sekarang. Dia tidak menghormatimu sama sekali. Dia ingin kamu meminta maaf kepada Toby Mars atas kegunaannya. Jika ini menyebar, bagaimana keluarga Peach berdiri di kota Larnwick ini? Helena Peach berkata dengan panik saat ini. Alisnya terangkat, wajahnya sangat tidak senang. Para eksekutif perusahaan di sekitar mereka juga tampak marah dan menggertakkan gigi. Mereka ingin menelan Helena Peach yang berani ini. Arthur Peach tentu saja sangat marah, matanya yang dingin tertuju pada Helena Peach. Dia berteriak dengan suara rendah, "Katakan lagi apa yang baru saja kamu katakan." Helena Peach menggigil, mengepalkan tinju kecilnya erat-erat, mengangkat dagu kristalnya, dan berkata, Saya ingin kalian semua meminta maaf." Meledak, tongkat di tangan Arthur Peach mengetuk ubin lantai dengan keras, wajahnya jelek, sudut matanya marah, dan dia berteriak, "Berani melawan? Kamu pikir kamu siapa, berani memerintahku?" Kakek sangat marah, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Tanpa diduga, cucu perempuan sendiri mempersulit dirinya. Meminta dirinya meminta maaf. Lelucon. Arthur Peach seumur hidupnya, tidak pernah meminta maaf kepada orang lain. Belum lagi, meminta maaf kepada orang tidak berguna yang mengandalkan istrinya di keluarganya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa perusahaan farmasi York akan mati kelaparan tanpa kerja sama dengan grup Rookwood? Wajah Arthur Peach dingin. Seluruh tubuhnya penuh kemarahan, membuat orang-orang di sekitarnya terengah-engah. Arthur Peach sudah lama tidak semarah ini, kemarahannya membuat banyak orang merasa ketakutan. Helena Peach tentu saja merasakan kemarahan yang keluar dari tubuh Arthur Peach. Ketegangan semacam itu membuatnya panik. Benar, tanpa kerjasama grup Rookwood, perusahaan farmasi York masih bisa menjalin kerjasama dengan pihak lain.
Walaupun hanya kurang menguntungkan. Kamu Helena Peach masih ingin menggunakan ini untuk memeras saya dan kakek, itu hanya angan-angan saja. Suara Aaron Peach bergema dan menantang, selama Arthur Peach telah kehilangan pandangan yang baik terhadap Helena Peach, dia akan mudah menangani Helena. Helena Peach, saya menyarankanmu untuk meminta maaf kepada kakek sesegera mungkin. Tarik kembali apa yang baru saja kamu katakan, dan kemudian serahkan kontrak itu kepada Aaron Peach. Helena Peach berdiri di samping, dengan tangan dilipat dadanya, dan tersenyum dingin. Di matanya ada sarkasme. Namun, Helena Peach berkata, kakek, apa yang terjadi kemarin awalnya adalah kesalahanmu dan Aaron Peach. Mengapa kamu tidak bisa meminta maaf? Plak, Arthur Peach mengangkat tangannya, menamparkan dengan keras wajah Helena Peach, dan memarahi, cukup. Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, saya akan mengusir kamu dari keluarga Peach. Bab 88. Tamparan ini membuat Helena Peach sangat sedih. Ada bekas tamparan berwarna merah cerah di pipinya. Dia meremas tinjunya dengan pahit, menatap kakeknya dengan keras kepala, dan berkata, apakah kakek tidak meminta maaf jika berbuat kesalahan? Arthur Peach gemetar karena marah, menunjuk Helena Peach dan menegur, jika yang terjadi adalah sebaliknya, apakah kamu masih berani untuk berbicara? Saya akan memukulmu sampai mati. Selesai berkata, Arthur Peach mengambil tongkat di tangannya dan hendak menggarahkan ke tubuh Helena Peach. Namun, setelah memikirkannya, Arthur Peach melepaskan tangannya, memutar alisnya, dan berkata dengan suara dingin, jika kamu ingin mempertahankan kontrak grup Rookwood, kamu dapat menyimpannya sendiri. Saya tidak percaya, perusahaan farmasi York tidak dapat bertahan tanpa grup Rookwood. Setelah mengatakan ini, Arthur Peach meninggalkan ruang rapat bersama orang-orang. Aaron Peach dan Helena Peach dan junior lainnya mengikuti di belakang. Mereka menertawakan Helena Peach dan berkata, Helena Peach, kamu sangat berani, kamu masih ingin kakek meminta maaf. Apakah ini yang diajarkan Toby Mars yang tidak berguna? Hehe, idiot. Benar, Helena Peach, jangan berpikir bahwa hanya kamu yang dapat bertanggung jawab atas kerjasama grup Rookwood. Kamu bisa mengancam perusahaan farmasi York. Kamu telah mendengar kata-kata kakek. Tanpa kerjasama grup Rookwood ini, perusahaan farmasi York tidak akan runtuh. Selesai dia katakan, beberapa orang tertawa mengejek dan pergi. Helena Peach ditinggalkan sendirian di ruang rapat yang besar. Dia menyeka air matanya, mengambil napas dalam-dalam, meninggalkan ruang rapat dan turun ke bawah. Begitu dia turun, Helena Peach melihat Toby Mars di bawah. Toby Mars tersenyum padanya, berjalan ke arahnya, dan bertanya, bagaimana? Apakah berjalan dengan baik? Plak. Helena Peach menamparkan wajah Toby Mars tanpa peringatan. Dia melampiaskan semua keluhannya pada saat ini, dan berteriak. Ini semua karena kamu. Mengapa kamu mengirimi saya pesan teks itu? Sekarang, kakek dan mereka tidak peduli sama sekali dengan kerja sama dengan grup Rookwood. Sekarang, ini adalah kertas bekas saja. Semua orang menertawakanku. Tatapan mata mereka seperti pisau, menusukku. Melihat Helena Peach yang histeris, Toby Mars merasa sangat tertekan. Dia juga memperhatikan bekas tamparan di pipi Helena Peach. Dia mengulurkan tangannya, menyentuhnya, dan berkata dengan lembut, kakek menamparmu. Helena Peach melepaskan tangan Toby Mars dan berjalan dengan dua kaki lurus dan ramping yang terbungkus sutra hitam. Toby Mars bergegas mengejar dengan motor listrik itu dan berteriak, saya akan mengantarmu pulang. Jaraknya beberapa kilometer ke rumah. Helena Peach berjalan dengan marah di depannya, menoleh ke belakang, dan berkata dengan keras, jangan pedulikan saya. Melihat sosoknya yang sedang marah, Toby Mars menghela nafas tak berdaya, dan hanya mengikuti perlahan di belakang. Adegan ini tentu menarik perhatian banyak orang yang lewat. Mungkin dia tidak tahan diperhatikan orang lain, mungkin karena dia lelah berjalan. Helena Peach tiba-tiba berhenti, berbalik, dan langsung duduk di kursi belakang. Wajahnya dingin, dan berkata dengan marah, jalan.
Toby Mars tersenyum tipis, mengendarai motor listrik, membawa pulang Helena Peach. Ketika dia kembali ke rumah, Patricia Higgins sangat marah karena dia sudah mengetahui tentang ruang rapat dari Alfred Peach. Helena Peach, apakah kamu gila? Kamu berani meminta orang tua itu untuk meminta maaf kepadamu di depan begitu banyak orang. Jika orang tua itu marah dan mengusirmu dari keluarga Peach, apa yang akan kita lakukan di masa depan? Helena Peach berkata dengan acuh tak acuh, ini urusanku sendiri. Ketika Patricia Higgins mendengar kata-kata ini, wajahnya membiru dan berteriak, urusanmu sendiri. Ini urusan keluarga kita. Saya tidak peduli, kamu bisa pergi ke rumah Peach sekarang dan meminta maaf kepada orang tua itu, jika tidak, saya tidak punya putri sepertimu. Suasana hati Helena Peach juga sangat kacau sekarang, dia percaya kata-kata Toby Mars, tetapi hasilnya sangat buruk. Dia tiba-tiba menoleh, menatap Toby Mars yang sedang sibuk membersihkan, dan bertanya dengan mata merah, kamu mengatakan bahwa kakek dan Aaron Peach akan datang untuk memohon padaku, apakah benar? Bab 89. Toby Mars menoleh, mengangguk dengan serius, dan berkata, ya, itu tidak akan lama. Mendengar kata-kata ini, Patricia Higgins memandang Toby Mars dengan jijik, dan bertanya dengan suara dingin, apa hubungannya masalah ini denganmu? Apa kamu yang menghasut tindakan Helena Peach di ruang rapat hari ini? Patricia Higgins memikirkan hal ini dan langsung menatap Helena Peach dengan cemas. Bertanya dengan nada mencela, Helena Peach, kamu katakan yang sebenarnya kepada ibu, apakah Toby Mars yang menghasut kamu untuk melakukan hal ini? Selama kamu mengatakan ya, kita dapat menyelesaikannya, dengan mudah dengan kakek. Nanti meminta Toby untuk meminta maaf. Bu, sudahlah, jangan ganggu saya lagi. Saya sangat bingung sekarang, bisakah kamu membiarkanku tenang dulu? Helena Peach berkata dengan tidak senang. Sudah seperti ini, kamu masih tenang-tenang saja. Saya pikir kamu telah dikasih obat oleh sampah ini. Bisakah kamu percaya apa yang dia katakan? Helena Peach, saya rasa kamu sudah hampir gila. Patricia Higgins menunjuk Helena Peach dengan marah. Pada saat yang sama, dia berdiri dan menamparkan wajah Helena. Dia benar-benar menyesali, menikahkan putrinya dengan sampah seperti itu. Sekarang, keluarganya akan berakhir. Tamparan ini membuat Helena Peach tercengang, air mata berlinang. Wajah Toby Mars langsung menjadi suram. Dia bergegas, meraih tangan Patricia Higgins dan mengangkat tangannya, dan berkata dengan dingin, kamu tidak boleh menamparkan Helena. Kita masih belum tahu akan seperti apa, sekarang masih belum hasil. Mengapa kamu tidak percaya padanya? Patricia Higgins sangat marah. Sejak kapan orang tidak berguna ini berhak berbicara? Apakah kamu masih berani menghentikanku? Saya pikir Helena dihasut kamu. Kamu minggir. Bagaimana saya mengajari putriku sendiri, apa hubungannya denganmu? Patricia Higgins berkata dengan marah. Toby Mars menatap Patricia Higgins dengan dingin, dan megadang di depan Helena Peach, tidak mundur selangkah pun. Ini adalah pertama kalinya dia tampak begitu kuat dalam keluarga ini di depan Patricia Higgins. Melihat mata dingin Toby Mars, Patricia Higgins tiba-tiba panik. Tatapan seperti itu menakutkan, seperti binatang buas yang menatapnya. Melihat situasinya tidak benar, Alfred Peach bergegas untuk menyelesaikan situasi dan berkata, jangan bertengkar mengenai hal-hal seperti ini sekarang. Apa gunanya berdebat? Sekarang saya mencoba mencari cara untuk menengahi dengan orang tua dan minta dia untuk memaafkan Helena. Baru saat itulah Toby Mars melepaskan tangan Patricia Higgins dan berkata kepada Helena Peach di belakangnya, kamu masuk dan istirahat. Helena Peach bangkit, dengan mata merah, menoleh dan pergi ke kamar tidur. Toby Mars melirik ke punggungnya dan terdiam. Namun, Patricia Higgins tidak akan melepaskannya. Sebaliknya, dia membuang baskom air di tangannya ke lantai, dengan marah menunjuk ke hidungnya dan berteriak, Toby Mars, saya peringatkan kamu, jangan ajari putriku hal buruk. Kalian cepat lambat akan bercerai. Putriku masih muda.
Dia tidak bisa mengantung diri di pohon bengkok sepertimu sampai mati. Toby Mars tetap diam, dan diam-diam menyeka lantai dengan kain pel. Patricia Higgins menginjak dengan marah dan berteriak dengan marah, "Kamu bajingan, cepat atau lambat saya akan mengusirmu dari rumah kami." Ketika hendak makan siang, Toby Mars datang ke kamar tidur dan menemukan bahwa Helena Peach sedang duduk di samping tempat tidur. Tangannya di lutut dan menangis diam-diam. "Ada apa?" Toby Mars bertanya dengan ragu. Helena Peach membalikkan punggungnya, menyeka air matanya, tersedak dan berkata, tidak ada." Toby Mars tersenyum tipis, dia sangat cantik bahkan saat menangis. "Jangan khawatir, Aaron Peach dan kakek akan datang untuk meminta maaf dan memohon padamu," kata Toby Mars. Helena Peach mengangkat alis bulan sabitnya, menatap Toby Mars dengan curiga, dan bertanya, "Mengapa kamu mengatakan itu? Apakah kamu tahu sesuatu?" Toby Mars mengangguk dan berkata, "Saya telah melihat perusahaan yang telah bekerja sama dengan perusahaan farmasi York dalam 2 hari terakhir. Tampaknya kinerja tidak terlalu baik. Beberapa harga saham telah anjlok, dan diperkirakan banyak partner kerja akan memutuskan kontrak." Setelah mendengar ini, Helena Peach menjadi cemas, bagaimana bisa? Begitu berkata, dia dengan cepat menyalakan laptop dan melihat-lihat perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan farmasi York, dan menemukan bahwa sebagian besar kinerja baru-baru ini benar-benar tidak baik, dan banyak dari mereka telah melakukan pemutusan kerja dalam jumlah besar sejak kemarin. Lihat lagi kinerja pasar saham, sangat buruk, jatuh parah. Hati Helena Peach akhirnya kecewa, ini tidak hanya terkait dengannya secara pribadi, tapi karena perusahaan farmasi York. "Toby, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Helena Peach bingung dan sedikit gugup. Bab 90. Dia juga tahu apa arti kontrak dengan grup Rookwood berdasarkan situasi saat ini. Begitu perusahaan farmasi York ditinggalkan oleh para partner bisnis ini, maka perusahaan farmasi York akan menghadapi dilema tidak ada pesanan, tidak ada pengiriman, penurunan tajam dalam produksi, dan akhirnya PHK dan kebangkrutan. Pada saat itu, kerja sama grup Rookwood akan menjadi penyelamat perusahaan farmasi York, dan juga satu-satunya penyelamat. Inilah yang dikatakan Toby Mars. Akankah kakek dan yang lainnya datang untuk memohon pada mereka? Tunggu. Toby Mars bersandar di pintu dan mengucapkan kata-kata ini dengan suara rendah. Helena Peach tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Toby Mars. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat isi hatinya. Toby Mars tampak seperti orang yang berbeda, sangat sulit dibaca dan sangat misterius. "Toby Mars, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Mengapa kamu bisa memperhatikan hal ini?" Helena Peach bertanya tiba-tiba. Toby Mars tersenyum, menggaruk bagian belakang kepalanya, dan berkata, "Kamu adalah istriku, dan saya harus memperhatikan pekerjaanmu sehari-hari. Bagaimanapun, keluarga ini masih bergantung padamu. Saya harus selalu memperhatikan pendapatan finansial istriku." Kalimat ini apa adanya, mengandalkan istri. Helena Peach memberinya tatapan kosong dan berkata dengan marah, "Omong kosong." Kemudian, dia bertanya dengan sedikit khawatir, apakah itu benar-benar mungkin?" Toby Mars menatap mata Helena Peach dengan sangat serius dan bertanya, "Apakah kamu ingin melakukannya seperti ini?" Helena Peach terdiam, apakah dia ingin? Hari ini, di ruang rapat, begitu banyak orang menertawakannya dan membuat masalah dengannya. Bahkan kakek yang paling mencintainya sebelumnya, mulai mencurigainya. Tanpa alasan apapun, dia memberikan kontrak grup Rookwood ke Aaron Peach. Di mata mereka, apakah diri sendiri benar-benar tidak penting? Di mata kakek, apakah semua yang dikorbankan bisa dibandingkan dengan pria seperti Aaron Peach? Dia tidak bisa terima. Saya khawatir kakek dan Aaron Peach akan. Helena Peach masih sedikit bingung. Toby Mars memotongnya dan berkata, "Jangan khawatir, kamu dapat memilih untuk mempercayaiku mengenai masalah ini, dan menyerahkannya padaku untuk mengaturnya." Helena Peach mengangkat kepalanya dan menatap Toby Mars.
Dia belum pernah merasakan rasa aman seperti ini saat ini. Ternyata saya bisa mempercayai Toby Mars. Ternyata di belakangnya, ada pria ini yang diam-diam mendukungnya. Maaf Toby Mars, saya telah salah memahamimu, selama ini. Dua butir air mata Helena Peach jatuh seperti mutiara. Ternyata dia selalu sangat mencintai dirinya sendiri. Toby Mars tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah makan siang, Toby Mars sedang mencuci piring, dan dia menerima pesan teks di ponselnya dari Qian Fu. Isinya sederhana, "Tuan muda, semuanya sudah selesai, dan partner bisnis farmasi York mulai memutuskan kerjasama." "Oke," jawab Toby Mars. "Hutang yang harus dilunasi akan ditagih kepada kalian. Siapa yang kamu kirimi pesan lagi?" Tiba-tiba, suara Helena Peach datang dari belakang. Bersambung ke bab 91. Terima kasih.